Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan lansia se-GPIB. Pada pagi hari ini kami sesuai memenuhi akan rencana pelaksanaan dari saya bersama lansia GPIB memuji Tuhan dengan membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita akan mengawali pembacaan firman-Mu hari ini, di mana yang sudah ditentukan di dalam Sabda Bina Umat, sesuai pada hari ini tanggal 8 Maret 2022. Kita akan sama-sama membaca. Tapi sebelum kami membaca, kami akan awali dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini, di mana kami, saya dan bersama PKLU, Jemaat GPIB, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pada pagi hari ini, firman diambil dari Imamat 19 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-18. Yang demikian bunyinya. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebar fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai akan kebersamaan kami pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya akan lengkapi dengan renungan pagi pada kesempatan ini. Renungan adalah dengan judul Kasihilah Sesamamu Manusia. Hidup kudus seperti mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dalam hidup tidak berbuat curang di pengadilan. Sebaliknya melakukan yang benar dan jujur. Tidak menyebarkan fitnah dan mengancam hidup sesama. Hidup dalam kekudusan, tidak membenci saudara dan tidak menendam, tapi berterus terang menegur mereka yang bersalah, supaya diri sendiri tidak ikut berdosa. Ketika ada orang lain melakukan kesalahan atau kejahatan terhadap dirinya, ia tidak menuntut balas dan tidak menendam, hanya mau mengampuni dan mengasihinya seperti mengasihinya dirinya sendiri. Ini hukum dalam
Perikop bacaan kita adalah panggilan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri kecuali ia nekat mau mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Dengan memasuki hukum-hukum Tuhan dan melakukannya, maka hidup kudus yang Tuhan inginkan nampak nyata melalui kehidupan kita. Tantangan yang kita hadapi saat ini tidaklah mudah. Kita menyaksikan secara nyata berbagai kecurangan dan ketidakjujuran yang justru terjadi di lembaga peradilan dan hukum. Kalau lembaga penegak hukum yang menjadi benteng penegak hukum tidak dapat menjalankan fungsinya secara tegas dan benar, bagaimana dengan kehidupan masyarakat? Penyebaran fitnah melalui berita hoax menjadi sangat dominan saat ini. Orang yang hidup benar, berbuat adil dan hidup dalam kejujuran seringkali difitnah dan mengalami ancaman. Memang aneh, tapi itulah kenyataan yang kita saksikan. Menjadi penting dalam kehidupan bersama agar kita tidak membenci sesama, tidak menyimpan kesalahan orang lain, mendendam. Lebih baik menegur yang bersalah dengan penuh kasih sehingga kita tidak ikut berdosa. Setiap orang yang pasti mengasihi dan tidak membenci dirinya sendiri, inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus, agar kita mengasihi sesamanya manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Demikian yang dapat kita sampaikan renungan atas bacaan yang telah kita baca di atas. Kiranya Tuhan mengasihi kita semua. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat, sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dari Alkitab bersama rekan PKLU se-GPIB. Berilah roh kekudusan yang memberkati kami dalam setiap hari. Tuhan telah menuntun dalam kehidupan kami, meskipun kami telah usia lanjut, agar kami bisa melayani dengan kehendak Tuhan. Demikian doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.